Apakah emas digital itu lebih berisiko daripada beli emas fisik 24 karat? Apakah emas digital itu beneran ada emas fisiknya? Atau cuma tipu-tipu? Apakah emas digital itu bisa ditukar jadi emas fisik? Sebelum kamu beli emas digital, tonton dulu videonya sampai selesai. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu, saya dan Finansialku mendapatkan kesempatan untuk mengisi sebuah webinar. Dan pada saat sesi tanya jawab, ada yang bertanya, apakah emas digital itu aman? Nah, kali ini kita bahas lebih detail yuk, mengenai emas digital dan produk turunan emas. Pertama kita akan bahas nih, apa itu emas digital dan bagaimana wujudnya serta legalitasnya. Dan yang kedua, mana yang lebih aman dan menguntungkan, apakah emas fisik atau emas digital? Dan yang ketiga, apa saja nih produk-produk investasi turunan emas? Oh ya, sebelum pembahasannya, boleh dong kasih like-nya dulu. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Apakah kamu pernah beli emas fisik? Ya, katakanlah yang 5 gram atau 10 gram. Pengalaman pertama kali beli emas itu sekitar tahun 2013-an. Itu punya banyak keraguan ya. Kayak, ini emasnya asli nggak sih? Karena ya banyak kan berita emas-emas palsu, betul kan? Dan yang kedua, terus kalau sudah beli, ini emasnya tuh simpennya di mana? Kan kita harus keluar uang lagi ya untuk beli atau untuk sewa safe deposit box, gitu SDB. Ya lumayan juga sih kalau keluar uang untuk SDB, betul kan? Dan yang ketiga, terus kalau butuh uang mendadak, apakah harga jualnya itu bisa bagus? Kan ada spread tuh atau selisih harga jual dan beli, dan masih ada keraguan lainnya lah ya. Aku yakin kalau kamu pernah beli emas fisik, kamu juga pernah mikir hal yang sama kan? Nah, emas digital itu adalah solusi baru yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan penjual emas. Menurut aturannya, pedagang emas digital yang legal itu harus memiliki emas fisiknya. Gini maksudnya, kalau mereka menjual 100 kg emas digital, maka mereka juga harus memiliki emas fisik itu minimal senilai 100 kg. Kemudian emas tersebut akan dicatatkan kepemilikannya secara digital. Contoh, saya Melvin beli 12 gram emas digital. Maka perusahaan akan mencatatkan kepemilikan emas fisik saya. Jika suatu saat saya butuh emas fisiknya, maka saya bisa cetak fisiknya. Dan beberapa aplikasi yang saya coba itu mensyaratkan minimal cetak tuh 1 gram emas. Untuk mengetahui perusahaan mana saja yang legal, kamu bisa cek di websitenya bapepti.co.id. Bapepti ini adalah lembaga milik pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan. Kalau kita cek di websitenya Bapepti, itu ada Antam, Quantum Metal, Syariah Coin, Indogold, Treasury, Laku Emas, dan juga Peluang. Saya pernah coba loh beli emas Antam melalui aplikasi Pegadaian Syariah, Treasury, Peluang, dan menurut saya itu gampang banget sih pakainya dan nggak pakai ribet. Nah, apakah kamu sudah pernah beli emas digital? Boleh dong ceritain pengalaman kamu di kolom komentar. Vin, lalu mana yang lebih menguntungkan, emas fisik atau emas digital? Yuk kita bahas di bagian kedua. Emas fisik dan emas digital itu masing-masing memiliki pro and cons. Berikut ini adalah tabel perbandingannya. Jika kamu mau beli emas fisik, Antam gitu ya, setahu saya nih, itu minimal beli itu 0,5 gram. Ya, kalau harga emas katakanlah 1.800.000 per gram, berarti minimal belinya berapa? Rp900.000. Nah, kalau kamu beli emas digital, itu kamu bisa beli dengan modal Rp50.000. Jadi lebih terjangkau kan kalau yang digital? Nah, kalau tempat beli sudah jelas nih. Kalau belinya emas fisik, ya belinya di toko emas. Ya, atau sekarang sudah ada Bullion Bank atau bank emas. Tahu nggak? Kalau kamu belum pernah dengar Bullion Bank, bisa tonton video penjelasanku. Judulnya Bank Emas Bullion Bank di Indonesia, simpanan emas, deposito emas. Kalau beli emas digital ya, belinya melalui website atau aplikasi. Misal, ada aplikasi Pegadaian Digital, aplikasi Treasury, Peluang, dan lain sebagainya. Kalau kamu beli emas fisik ya, nunggu tokonya buka dulu dong. Kalau hari libur ya, kamu nggak bisa beli, nggak bisa jual emas. Tapi kalau emas digital itu masih bisa karena kamu bisa transaksi kapanpun, semuanya lewat aplikasi. Nah, terkait harga beli, kalau emas fisik itu sudah pasti lebih mahal. Kenapa? Karena sudah termasuk biaya sertifikat dan ada biaya cetaknya. Nah, kalau kamu beli emas digital itu nggak dikenai biaya cetak, ya jadi terkesan lebih murah gitu. Ya, tentu saja ya, kalau bicara tentang spread atau selisih harga jual dan beli, itu kita lebih gampang pantau kalau dari aplikasi, karena itu kelihatan terus kan pergerakan harganya kan.
Nah, kalau kamu mau tahu spread harga jual beli emas fisik, ya kamu harus datang ke tokonya, harus nanya ke tokonya, atau at least telepon tokonya gitu. Kalau kamu beli emas fisik, kamu perlu mikirin nih, nanti simpen di mana? Secara emas fisik itu ukurannya kecil, tipis. Kecuali kamu beli yang bar ya. Nah, itu gampang hilang. Tapi kalau emas digital, itu kita bisa titip simpan di perusahaannya, dan biayanya juga lebih terjangkau. Vin, apakah emas digital bisa dijadikan mahar pernikahan? Kalau emas digital, itu kamu butuh effort nih. Kamu perlu request untuk cetak fisiknya. Ya, pastinya ada harga cetak dan harga kirim ke rumah kamu. Tapi kalau kamu beli emas fisik, ya tentu saja sudah termasuk semuanya, ya kan? Dan itu kalau kamu mau wariskan emasnya, ya sudah aman lah, fisiknya udah ada gitu. Tapi kalau digital, tetap kamu harus request dulu untuk dicetak. Nah, tapi enaknya emas digital adalah itu bisa ditransfer ke orang lain loh. Ya, misal kamu mau kasih kado buat ponakan kamu yang ulang tahun, itu ya transfer aja gitu. Dan biasanya nggak ada biaya. Terakhir, mengenai risiko. Kalau kita punya emas fisik, itu risikonya ya kalau nggak kena tipu emas palsu, ya satu lagi ya emasnya hilang. Biasanya apa? Ya karena lupa simpennya di mana atau juga dicuri orang. Kalau emas digital, itu risikonya adalah risiko pencurian data atau cybercrime dan juga kalau perusahaannya tutup. Tapi tenang aja nih. Semua emas digital itu didaftarkan dalam perusahaan kustodian atau penjamin, jadi aman. Sampai sini kamu udah paham kan apa bedanya emas fisik dan emas digital? Nah, kalau menurut kamu sendiri, siapa juaranya? Apakah emas digital atau emas fisik? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu lagi nih, tahu nggak sih? Selain emas fisik dan emas digital, ada juga nih beberapa produk turunan emas. Yuk, kita bahas. Sekarang ini banyak produk-produk turunan emas dan saya bagi menjadi 5 jenis, yaitu ada emas fisik seperti contohnya perhiasan, ada produk pasar modal yang berbasiskan emas, bullion bank, emas berjangka, dan blockchain. Anyway, kalau teman-teman ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, saya mau bahas emas fisik. Sekarang, emas fisik itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang emas perhiasan, biasanya itu 18 karat sampai 24 karat. Ada juga yang 22 karat sih. Dan ada juga yang namanya dinar, beratnya itu kurang lebih 4,25 gram dengan kemurnian 22 karat atau juga 24 karat. Terakhir ada juga emas cukim, ini tuh emas lantakan atau mungkin hasil leburan dari perhiasan emas. Biasanya dijual di toko-toko emas dan biasanya juga 24 karat. Kelemahannya apa? Kalau emas cukim tuh, kalau kamu beli di toko A, kamu juga harus jual di toko A juga. Ya, jadi harus beli dan jualnya di toko yang sama. Kalau kamu jual emas cukim di toko emas yang berbeda dengan tempat kamu beli, biasanya ada diskon gede atau harganya direndah banget gitu. Kedua, produk pasar modal berbasiskan emas. Sekarang ini ada beberapa produk pasar modal Indonesia yang menjadi turunan emas. Contohnya apa? Saham perusahaan emas. Ada loh saham-saham contohnya Antam, ANTM, MDKA, Merdeka Copper Gold, ada Archie, ada Harta, dan lain sebagainya. Terakhir, saya dengar itu sudah ada produk namanya ETF emas. Tahu nggak ETF? ETF tuh Exchange Traded Fund. Simpelnya gimana sih? ETF emas tuh bentuknya kayak reksadana, tapi bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dan isinya adalah emas. Berikutnya adalah bullion bank atau bank emas. Seperti yang tadi udah sempat aku jelasin sedikit ya. Sekarang ini di Indonesia sudah ada 2 bank emas atau bullion bank. Jadi selain kita bisa beli emas, bisa nyicil emas, kita bisa deposito dan dapatnya emas dalam satuan gram. Keren ya? Banknya ada Bank BSI dan juga ada Bullion Bank Pegadaian. Kemudian ada juga yang keempat, perdagangan emas berjangka. Produk ini adalah produk yang sudah lama di Indonesia, yaitu perdagangan berjangka emas atau gold futures. Perdagangan emas dengan menggunakan leverage. Tentu aja, yang semua pakai leverage itu lebih berisiko, tapi juga memberikan return yang lebih tinggi. So, oleh sebab itu saran saya adalah pelajari dulu teknisnya, ya, teknis perdagangan, kemudian analisa teknikal untuk pergerakan harga dan lain sebagainya. Terakhir adalah blockchain. Nih, ada teknologi blockchain yang dikawinkan dengan emas. Namanya adalah real world asset berbasis emas. Salah satu produknya adalah Gold Indonesia Republic atau GIDR. Kamu bisa pelajari sendiri di websitenya. Ini menarik loh. Semoga kamu makin terbuka mengenai investasi emas dan produk-produk turunannya. Pertanyaannya, bagaimana Vin cara pakai emas dan produk-produk turunannya? Ini aku pribadi ya, itu menggunakan emas sebagai dana darurat. Sedangkan untuk investasi jangka menengah yang lebih dari setahun atau juga jangka panjang lebih dari 5 tahun, atau mungkin juga untuk income rutin, saya pakainya saham-saham emas.
Ya bisa di Antam, MDKA, Archie, atau salah satunya di Harta. Jika kamu ingin berinvestasi saham tapi masih bingung mulai dari mana atau nanti takut nggak bisa keurus dan lain sebagainya, maka solusinya kamu bisa berkonsultasi investasi dengan perencana keuangan di Finansialku. Caranya hubungi aja nomor berikut ini. Boleh juga di WhatsApp atau juga ke link berikut ini. Kamu juga boleh nanya-nanya dulu ke adminnya, cara konsultasinya, harganya, apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini, dan sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.